Teman-teman, untuk PowerPoint ini sudah terlihat. Sudah. Udah. Sudah. Oke, kita mulai ya. Dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke, Society 5.0 dan perlindungan privasi. Panduan mudah memahami teknologi masa depan dan menjaga data pribadi Anda. Jadi, teman-teman sebelumnya yang kita tahu itu kan kemarin itu kita udah masuk di era teknologi 4.0 di mana kita itu lebih mengandalkan mesin untuk bekerja, mempermudah pekerjaan kita. Nah, untuk teman-teman sendiri udah ada yang tahu belum sih tentang si Society 5.0 ini? Mungkin ada yang udah pernah dengar tentang Society 5.0 ini. Jadi kalau Society 5.0 itu dia itu adalah masyarakat 5.0 di mana kalau misalnya si konsep sebelumnya itu mengandalkan mesin, tapi kalau sekarang konsepnya itu masyarakat penyempurnaan dari si eh, industri yang sebelumnya, di mana konsep-konsep yang telah ada sebelumnya eh, menyeimbangkan solusi dalam permasalahan-permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem integrasi antara si dunia nyata dan dunia maya. Untuk si Society 5.0 ini adalah sebuah konsep di mana kehadiran teknologi dalam dalam kehidupan manusia untuk mempermudah sebagian besar pekerjaan manusia yang berkolaborasi sama teknologi. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut tentang Society 5.0, sebelumnya itu kita sudah melewati empat era di mana yang pertama itu ada Society 1.0 di mana masyarakat itu belum banyak mengetahui atau belum banyak beraktivitas. Jadi yang mereka tahu hanya berburu untuk mengisi kekosongan atau mengisi keseharian mereka. Selanjutnya ada Society 2.0 di mana mereka itu sudah satu langkah lebih maju dari sebelumnya. Jadi mereka nggak cuma hanya berburu aja nih, tapi mereka sudah mengenal proses agrarian atau bercocok tanam. Selanjutnya ada Society 3.0, di mana generasi di era ini manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, yang dimana sebelumnya mungkin untuk mencabut rumput mereka menggunakan tangan, tapi di Society 3.0 ini mereka sudah mengenal, oh ini loh ada teknologi yang namanya mesin cabut rumput. Nah, yang terakhir itu ada Society 4.0. Dia itu adalah generasi atau era di mana manusia sudah menggunakan teknologi informasi yang sudah terintegrasi antara komputer sama internet untuk menunjang kegiatan aktivitas sehari-hari mereka. Nah, sebenarnya Society 5.0 itu memiliki tujuan untuk mengubah peran manusia di dalam banyak hal. Konsep tatanan ini diyakini dapat menciptakan kenyamanan dan memperpanjang generasi setiap orang dalam kehidupan berproduksi atau yang lebih produktif. Selain itu, konsep tatanan ini diklaim dapat menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi. Nah, kan kalau Society 5.0 itu konsep masyarakat yang menggabungkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan membuat teman-teman ini eh, si screen-nya berubah nggak ya di teman-teman? Tidak. Enggak, Di- Kak. Udah masuk ke yang kedua kan ya? Belum, masih yang awal. Diulang ya, apa itu Society 5.0? Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang menggabungkan teknologi digital dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu membuat layanan publik, pekerjaan, dan aktivitas warga menjadi lebih mudah, cepat, inklusif, dan tetap menjaga privasi dan kemanusiaan. Nah, untuk karakteristik dari si Society 5.0 itu ada empat, ada integrasi teknologi digital, kehidupan sehari-hari lebih mudah, manusia tetap di pusat perubahan, dan data yang digunakan secara bijak. Nah, untuk teknologi-teknologi pendukung dari Society 5.0 itu sebenarnya udah dan sering kita
pakai saat-saat ini, kayaknya belakangan ini, kayak IoT atau Internet of Things, terus juga AI atau Artificial Intelligence, Big Data Analytics, dan robotik. Sebenarnya manfaat dari si Society 5.0 itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada kemudahan layanan, di mana akses layanan pabrik dan swasta jadi lebih cepat lewat aplikasi digital. Jadi kayak kalau misalnya dulu kan kalau kita datang ke Vaskes itu kita harus ambil antrian pagi-pagi ya untuk ke dokter umum. Tapi kalau sekarang kan dari aplikasi BPJS itu kita udah bisa ngambil nomor antrian dari sana. Jadi kita nggak perlu capek-capek dan kita sudah bisa mengestimasi kapan kita bisa datang untuk melakukan screening awal di perawat. Yang kedua, konektivitas luas. Manusia, perangkat, dan data saling terhubung tanpa batas ruang. Di mana karena kita sudah megang handphone rata-rata sekarang ya, itu kita jadi tidak ada batas ruang kapan kita mau akses datanya, kapan aja, terus juga lebih luas. Terus efisiensi waktu dan biaya, di mana proses-proses yang dulu memakan waktu yang lama, kini tuh bisa selesai dalam hitungan menit. Nah, berarti kan kita udah efisiensi waktu, tenaga, biaya, juga kan. Nah, yang terakhir itu ada inovasi berbasis data, di mana keputusan-keputusan dan solusi baru lahir dari analisis data yang akurat. Nah, dari keempat manfaat tersebut menunjukkan bahwa Society 5.0 tidak sekedar menghadirkan teknologi baru, tapi benar-benar dirancang untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari, mulai dari mengurus administrasi pekerjaan, administrasi pembelajaran, hingga pengambilan keputusan yang berbasis data juga lebih akurat. Namun, semakin luas pemanfaatan teknologi-teknologi itu, pasti kan akan semakin besar pula nih data pribadi yang bisa dipertukarkan antara data-data itu. Nah, jadi hal itu tuh menimbulkan kesadaran akan perlindungan privasi juga sebenarnya semakin penting. Nah, untuk terkait privasi dari perlindungan privasi itu akan disampaikan sama Mbak Novi. Nah, waktu dan tempat untuk Mbak Novi dipersilakan. Terima kasih Kak Feb atas informasinya dan penjelasannya. Untuk selanjutnya di sini ada resiko dari privasi di era digital. Jadi setiap aktivitas online itu pasti akan meninggalkan jejak digital ya Bapak Ibu. Nah, data seperti pribadi kayak seperti nama kita, lokasi, riwayat maupun data-data yang lainnya itu pasti bisa disalahgunakan ataupun bocor akibat dari phishing dan juga penyalahgunaan dari aplikasi. Nah, di sini terbukti bahwa 68% lebih dari setengah ya Bapak Ibu, artinya kemungkinan besar itu ada di antara kita di ruangan ini yang datanya itu pasti pernah bocor tanpa kita sadari. Untuk selanjutnya, Kak Feb boleh slide-nya di lanjut. Nah, di sini ada tips gimana sih Bapak Ibu itu kita bisa melindungi privasi di era Society 5.0. Yang pertama itu gunakan password kuat dan berbeda untuk setiap akun. Jadi kombinasikan tuh huruf kecil, besar, angka, dan maupun simbol. Sekarang coba Bapak Ibu cek apakah paspor dan email Bapak Ibu di media sosial itu sama atau enggak. Kalau misalkan memang sama, itu pasti resikonya besar. Yang kedua, itu aktifkan verifikasi 2 langkah. Ini sama seperti kunci ganda pintu di rumah. Jadi kalau misalkan paspornya bocor, tapi tetap aman karena butuh kode tambahan. Yang ketiga itu ada
hati-hati berbagi data. Jadi Bapak Ibu sebelum posting atau boarding pass misalkan kayak KTP ataupun lokasi secara real time itu Bapak Ibu pikirkan 2 kali. Siapa sih saja yang bisa melihat ini? Yang keempat, selalu update aplikasi. Nah, notifikasi update ini tersedia itu bukan cuma soal fitur, tapi bisa juga untuk menutup celah keamanan yang baru ditemukan. Slide selanjutnya. Oke. Suaranya nggak kedengeran sayang. Slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada kesimpulan dari Society 5.0. Jadi Society 5.0 ini hadir untuk mempermudah hidup kita, bukan untuk membuat kita cemas. Teknologi yang cerdas itu membuat kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas lebih praktis setiap hari. Nah, seperti pepatah bilang ya Bapak Ibu, setiap kemudahan itu punya tanggung jawab sendiri. Jadi kemudahan teknologi ini membawa tanggung jawab untuk menjaga data pribadi kita, mulai dari kata sandi yang kuat, hati-hati berbagi info di internet, sampai memahami hak privasi kita sebagai pengguna. Dengan kesadaran sesederhana ini, kita semua bisa menikmati semua manfaat dari Society 5.0 tanpa harus mengorbankan keamanan pribadi kita. Mungkin itu saja sosialisasi tentang Society 5.0 dan perlindungan privasi. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga materi ini bisa jadi pengingat kecil untuk lebih bijak menggunakan teknologi sehari-hari. Dan sekarang mungkin saya akan memberikan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, atau bahkan mungkin dari Bapak Ibu punya cerita atau pengalaman sendiri soal data pribadi yang pernah bocor gitu, boleh sharing ke kita. Teman kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, boleh dibantu pertanyaannya ya. Soalnya pertanyaan itu juga buat menambah nilai kita juga, teman-teman. Halo, Ya, Mas Endo, boleh. Silakan. Kak, saya izin tanya. Ini kan memang udah banyak ya sekarang ini media-media seperti ini. Kalau untuk fokusnya sebenarnya sektor apa sih yang paling penting mendapatkan Society 5.0 di Indonesia? Terima kasih, Mas Endo, pertanyaannya. Ini mungkin ditampung dulu kali ya, Nov, pertanyaannya ya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Boleh Kak, maaf mau tanya Silakan, Mas. saya. Boleh, silakan. Oke, terkait dengan 5.0 ya, Nah, itu kan perkembangan lebih dari teknologi yang 4.0 yang sekarang. Nah, mungkin dari sisi saya nih ada kekhawatiran nih, Kak. Kita sharing aja sih. Untuk kedepannya kan kita lihat dari sekarang untuk para pekerja terutama di Indonesia sendiri ya, dengan adanya 4.0 plus AI gitu, kita makin banyak pengurangan ataupun PHK dan lain sebagainya, karena sebagian besar sudah diambil alih oleh AI ataupun robot. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa jadi di negara kita ataupun di dunia itu nilai mata uang juga sudah tidak ternilai lagi gitu kan, ataupun tidak menggunakan mata uang. Nah, untuk hal yang seperti itu, kita untuk di zaman sekarang kita harus bersikap seperti apa sih untuk menanggapi perubahan ini gitu kan, dari 4.0 ke 5.0 mungkin nanti 6.0.
Nah, seperti itu apakah kita harus, kan ada positif dan negatifnya untuk semua perubahan. Nah, menurut saya ada kekhawatiran nanti di saat kedepannya malah kita yang diambil alih oleh teknologi, bukan kita yang uh, memanfaatkan teknologi, tapi teknologi yang mengambil alih posisi kita. Mungkin sih itu aja sih, ya. Tanggapan dari saya, dan mungkin masukan-masukan dari kakak Novia ataupun kakak Febria, tanggapan apa yang mungkin bisa saya jadikan bisa jadikan pandangan ke depan gitu untuk teknologi ini dan kedepannya terutama ya di Indonesia. Oke, terima kasih untuk waktunya. Baik, Mas Ikhwan, terima kasih banyak ya untuk sharing dan pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Menurut Mbak Feby nih, gimana sih menghadapi perkembangan literasi digital dunia perbankan pada orang-orang disabilitas dan menengah ke bawah? Karena kan banyak tuh apa namanya nasabah-nasabah disabilitas dan menengah ke bawah itu mungkin kalau kita berkomunikasi kadang suka kesulitan nih gitu. Paling itu aja sih Mbak pertanyaannya. Oke, thank you ya Mbak untuk pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya biar tadi udah ada berapa ya? Udah ada 3. Ada lagi Mohon yang izin, mau saya ingin bertanya? bertanya. Boleh Mas Alfi, silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya pertanyaan umum aja. Menurut ibu ya, Ibu Feby, sama Bu Novi, kan literasi digital ini kan eh, butuh transisi ya dari 4.0 sampai 5.0. Banyaklah tantangan yang memang harus dihadapi ya pada kalangan kita kita ini selain infrastruktur dan yang lain-lain. Nah, saya ingin fokus pada titik sumber daya manusia itu sendiri gitu. Bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu sekalian itu terkait dengan solusi atas SDM ini untuk ba- eh, menghadapi 5.0 ini. Karena kan memang untuk 4.0 ini memang perlu banyak persiapan gitu. Nah, untuk fokus SDM-nya sendiri, bagaimana dari sudut pandang pemateri. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Alfi untuk pertanyaannya. Ya, jadi tadi kita jawab satu-satu ya. Ada lagi yang mau bertanya biar lengkap jadi ada 5 mungkin. Oke, kalau nggak ada kita jawab dulu ya. Tadi pertanyaan dari Mas Endo. Menurut kita sektor apa yang paling penting ya mendapatkan Society 5.0 di Indonesia ini? Kalau menurut kami pribadi, enggak, aku dong ya. Menurut saya pribadi, sektor yang paling butuh dan yang paling mendesak untuk mendapatkan Society 5.0 itu adalah di sektor pendidikan. Karena kan memang kita harus meningkatkan literasi digital ya, dan itu harus menyeluruh. Jadi nggak bisa di satu titik aja, tapi memang harus diratakan di seluruh apa ya, di seluruh daerah untuk meningkatkan itu tadi literasi digital yang secara menyeluruh. Karena kan harus apa ya, harus kedepannya kan memang kita-kita ini ya, atau si penerus-penerus bangsa ini nih yang harus lebih menguasai atau menghadapi si Society 5.0 ini. Nah kan memang kurikulum sekarang juga sudah mulai berkembang ya. Seperti itu. Terus juga di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan itu memang kan harus ini ya, harus lebih dikembangkan lagi biar ada layanan telemedis. Jadi kan memang kalau misalnya untuk beberapa orang yang kurang mampu untuk ber apa ya bepergian jauh kan jadi bisa lebih memudahkan kalau memang ada telemedis seperti itu.
gitu. Mungkin kalau menurut saya pribadi ya yang paling penting untuk mendapatkan si Society 5.0 itu ya di sektor pendidikan sama sektor kesehatan karena itu yang paling apa ya yang paling penting kan untuk menunjang pertumbuhan juga. Seperti itu Mas Endo. Mungkin jawabannya sudah bisa diterima. Oh, thank you, Kak. Kasih. Oke. Selanjutnya dari Mas Ikhwan. Mungkin Mbak Novi mau dibantu. Tadi Mas Irwan apa tadi pertanyaannya, gimana ya cara menghadapi nantinya kalau misalkan ada perkembangan teknologi lagi, misalkan kalau sekarang kan Society 5.0, mungkin nanti kalau kedepannya mungkin ada Society 6.0, mungkin 7.0 gitu ya. Iya betul. Tanggapan kita jadi selaku sebagai manusia atau SDM nah gitu kan. Itu semakin ke sini kelihatannya kan semakin banyak yang tergantikan gitu kan oleh teknologi robotik dan AI. Nah, kedepannya kita harus seperti apa untuk kita bisa minimal mengimbangi untuk teknologi itu berubah. Kita harus punya skill apa dan lain sebagainya supaya tetap kita menjadi istilahnya nggak kehilangan mata pencarian ataupun pekerjaan seperti itu. Baik, mungkin kalau dari saya sih kalau untuk cara menghadapi nantinya misalkan teknologi udah berkembang lebih jauh, ya paling minimal kita harus bertahan, habis itu kita harus upgrade skill kita, misalkan dari digital literasi, mungkin dari aplikasi misalkan kayak Canva atau AI tools kayak GPT atau Claude, itu kita lebih tingkatin lagi. Mungkin dari skill yang mungkin susah digantikan tuh termasuknya sih komunikasi dan negosiasi juga. Lalu kita juga harus jangan sampai kaku juga sih sama cara kerja lama kita gitu. Paling sih pengembangan kompetensi aja sih non teknis, misalkan kayak komunikatif efektif, terus kepemimpinan kita, kreativitas kita, terus kecerdasan emosi kita. Habis itu mungkin bisa juga penguatan jejaring dan reputasi, itu juga bisa kayak membangun relasi serta kepercayaan lalu komunitas. Mungkin itu aja sih, mungkin menurut saya lebih di upgrade lagi teknologi yang udah dijalankan saat ini, misalkan kayak AI mungkin perlu ditingkatin lagi dari mungkin aplikasi Excel, Canva atau ChatGPT-nya harus lebih dalam lagi cara kerja AI itu seperti apa gitu. Mungkin itu saja. Ada lagi Mas Iwan yang mungkin saran atau apa atau kurang. Oke, misalkan kita kita apakah kita perlu gitu ataupun pemerintah perlu ataupun ada kebijakan-kebijakan gitu yang mungkin bisa membatasi jadi jangan sampai eh, teknologi tersebut bisa mengambil alih posisi kita sebagai manusia gitu. Yang notabene kita sebagai pengendali, jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi tersebut. Apakah butuh kebijakan-kebijakan dari para istilahnya yang terkait terkait dengan teknologi tersebut gitu, supaya membatasi agar kita sebagai manusia nggak sampai masih tetap menjadi dominan di era era sekarang gitu. Maksud saya seperti itu. Baik, Mbak Novi ada yang mau ditambahkan atau mau disanggahan lagi buat Mas Ikhwan?
Ya, sebenarnya sih dari Society 4.0 ini sendiri sih sebenarnya bukan konsepnya bukan menggantikan manusia ya, tapi memang manusia dan teknologi itu berjalan bersama untuk menyelesaikan masalah sosial. Jadi mungkin pembatas yang berlebihan itu bisa bikin suatu negara atau perusahaan itu tertinggal dari komputer yang lebih terbuka. Nah, mungkin yang membatasi teknologi itu supaya kita nggak kalah saing, yaitu dengan cara mungkin teknologinya tetap punya batasan etika atau human in the loop, misalkan di sektor yang sensitif, ataupun mungkin ada jejaring pengaman sosial buat pekerja yang terdampak, misalkan pelatihan ulang ataupun bantuan dari transisi. Terus juga regulasi dari manfaat teknologi itu bisa tersebar, bukan cuma dinikmati tapi dari pihak bukan aja. Jadi menurut saya sih Society 5.0 sendiri sebenarnya dirancang itu untuk manusia sebagai pusatnya, bukan tergantikan. Masalahnya kan bukan pada konsepnya tapi pada implementasinya. Oh, berarti sebenarnya perlu gitu kan ada kebijakan tertentu kan Ya, untuk membatasi ya. betul. Sebenarnya ada perlu, cuma ya tetap manusia itu sebagai pusat, bukan untuk menggantikan mesin ya, atau menggantikan manusia sih. Ada lagi yang mau ditambahkan? Eh, Cukup Kak, makasih atas informasinya dan tanggapannya. Terima kasih Mas Ikhwan. Baik, selanjutnya tadi pertanyaan dari Kak Irna ya, Mbak. Apa ya tadi ya? Tadi udah ditulis. Tadi kan pertanyaannya bagaimana menghadapi perkembangan literasi digital dunia untuk menghadapi orang-orang yang disabilitas atau menengah ke bawah, benar ya Kak? Misalnya untuk membuat apa ya? Membuat sih berarti untuk menghadapi orang-orang yang memang mungkin ada kekurangan fisik atau untuk kalangan yang menengah ke bawah, biasanya memang kita itu harus ada perkembangan inovasi dari fitur aplikasinya sendiri yang mungkin bisa lebih ramah orang-orang yang disabilitas untuk mengaksesnya. Misalnya, dia itu ada voice comment. Jadi ketika memang dilakukan mencet apa gitu, nah itu udah ada arahannya sendiri. Jadi kan mereka juga bisa apa namanya bisa mengikuti dari si suara-suara yang diperintahkan. Terus juga ada apa namanya apa sih kompatibilitas keyboard. Jadi kan apa namanya kalau untuk orang-orang yang memang tunanetra ya, kalau misalnya buta tuh kan dia bisa lebih mudah untuk gerakin keyboardnya karena kan ada yang motoriknya agak sulit. Terus kalau untuk yang masyarakat yang menengah ke bawah itu kita mungkin melakukan edukasi yang lebih terstruktur lagi dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dicerna sama mereka. Nah, untuk apa namanya aplikasi-aplikasi yang misalnya dibuat itu biasanya yang bahasanya juga mudah dimengerti. Jadi mereka itu apa ya lebih kalau macamnya cacing lebih apa ya lebih mudah paham gitu. Jadinya kan misalnya kadang ada orang yang kurang apa ya, kurang ngerti tentang OTP kayak gitu-gitu. Jadi memang bisa menganalogikan bahasa-bahasa yang seperti itu tuh yang emang digunakan sehari-hari sama mereka kayak gitu. Terus juga menyediakan infrastruktur finansial alternatif. Kayak sekarang kayaknya udah mulai banyak ya, walaupun apa namanya, walaupun
mereka disabilitas atau walaupun mereka sorry to say yang memang menengah ke bawah mereka udah bisa menoperasikan kartu ATM karena kan sekarang udah ada ATM mesin ATM juga ya. Terus juga sekarang kan sudah banyak banget tuh di pinggiran-pinggiran jalan itu agen-agen yang memang penyedia yang emang tangan kedua dari si perbankan. Jadi kan mereka lebih mudah juga untuk mengaksesnya seperti itu. Terus yang keempat mungkin ada kebijakan yang tadi balik lagi ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau OJK terkait untuk perlindungan hak nasabah kayak gitu-gitu sih. Jadi kan memang emang agak sulit tapi pasti akan bisa teratasi masalah literasi digital untuk kaum-kaum disabilitas atau menengah ke bawah seperti itu. Mungkin Kak Irna atau Mbak Irna sudah bisa dipahami atau sudah sepahamkah dengan yang diucapkan? Cukup, Mbak Ebi. Oke, makanya Irna terima kasih ya untuk pertanyaannya. Yang terakhir dari Mas Alfi. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Boleh diulang? Mas Alfi. Iya ya. Terkait dengan pertanyaan saya sebenarnya lebih fokus transisi 4.0 ke 5.0. Itu kan selain ada infrastruktur dan juga em, mungkin kompetensi-kompetensi tertentu, kemudian sosial. Nah, untuk khususnya SDM itu apa yang perlu dihadapi itu tantangannya itu apa yang harus kita lakukan sebagai SDM untuk menyambut adanya 4.0 menuju ke 5.0 gitu. Itu aja sih secara umum. Menuju ke 5.0 itu kan memang ada integrasi antara si teknologi dan manusia. Ya kan, yang awalnya hanya si teknologinya aja atau mesinnya aja, tapi sekarang sudah dikolaborasi sama si manusia. Nah, biasanya karena kolaborasi tersebut akan menciptakan si apa namanya pekerjaan baru. Atau biasanya kalau misalnya untuk menghadapi itu, biasanya kita harus ada ups- eh, upskilling ya namanya, buat pembelajaran-pembelajaran dari si keterampilan-keterampilan yang dihasilkan antara kolaborasi tersebut, Mas Alfi. Jadi kan biasanya dari halal itu kita mengadakan apa sih namanya kalau misalnya pembelajaran-pembelajaran di luar-luar itu disebutnya sosialisasi, terus juga ada eh, pendidikan-pendidikan untuk meningkatkan keterampilan. Karena kan biasanya kita harus tetap ini ya, tetap di si masyarakat 5.0 itu kan kita memang manusia itu tetap menjadi pengutus utama ya Mas Alfi. Jadi makanya tetap harus ada upskilling juga sih untuk hal-hal tersebut. Terus penyesuaian juga untuk sektor industri dan bisnisnya. Seperti itu. Mungkin jawabannya bisa diterima Mas Alfi? Iya, oke. Sudah bisa diterima. Cuma tadi kan ngomongnya terkait dengan kolaborasi atau semacamnya antara teknologi dengan sumber daya manusia tersebut. Nah, kolaborasi itu apakah ada tindakan evaluasi atau standarisasi yang kita bisa lihat progresnya gitu. Karena kan nggak mungkin ketika transisi 4.0 menuju 5.0 itu orang itu langsung mengerti atau paham gitu. Mungkin dari sumber daya manusia sendiri apakah ada eh, standarisasi tertentu gitu untuk menilai apakah dia sudah orang itu sudah mampu untuk menggunakan teknologi tersebut begitu. Em, Mungkin begitu dari pertanyaan saya yang tanyakan. Karena kalau kolaborasi entah kenapa kok terkesan rancu ya.
Baik, Mas Alfi, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Agak sulit sih, tapi I try my best. Jadi sebenarnya untuk standarisasi si orangnya ini kan karena sebelum dia diterjunkan langsung untuk ada di titik itu sebagai pemutus ya, pasti kan harus ada seleksi juga kan. Terus ada juga pendidikannya juga. Apa sih sebutannya itu kalau pendidikan ada ya semacam pendidikan juga. Jadi kan memang eh nggak yang langsung dicemplungin gitu loh Mas Alfi. Jadi memang udah pasti ada standar-standarnya dulu nih. Orang ini sudah melek dari sudah mulai menerima belum ya adanya teknologi ini kayak gitu. Untuk upgrade dianya juga kan soalnya. Jadi memang harus menerima dulu adanya perkembangan kolaborasi ini. Seperti itu. Sebenarnya sih kalau untuk dibilang spesifikasi ya memang nggak terlalu yang ngejelimet itu ya. Tuh, karena kayak for example-nya kayak kalau kita pakai Google Chrome. Nah, kalau kita memang udah rutin pakai Google Chrome, itu kita juga udah bisa langsung bisa apa namanya mengakses atau memanfaatkan si teknologi AI itu. Jadi memang tidak ada standar yang serumit itu sih Mas Alfi kalau misalnya untuk menuju si 5.0 itu yang jelas memang untuk menuju ke sana si manusianya ini memang harus sudah mulai menerima adanya eh, perkembangan itu dan memang harus dibekali dengan si pelatihan-pelatihan itu Mas Alfi seperti itu. Apakah bisa diterima atau masih mau disanggah boleh? Enggak, udah cukup. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terus untuk waktunya juga teman-teman. Maaf kalau misalnya sekiranya ada pertanyaan yang kurang puas atas jawabannya. Tapi semoga dengan ini kita jadi sama-sama belajar dan saya pribadi pun jadi belajar dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Baik, mungkin untuk sosialisasi hari ini saya tutup. Terima kasih untuk waktunya ya teman-teman. Semoga teman-teman dikasih kesehatan, terus juga dikasih keberkahan dan Amin. rezeki yang melimpah. Semoga kita bisa bertemu Amin. lagi di sosialisasi berikutnya. Jadi jangan kapok kalau misalnya tiba-tiba ada undangan sosialisasi lagi deh ya teman-teman. Tapi semoga untuk next sosialisasinya bisa lebih apa ya, bisa lebih berbobot, mungkin lebih well prepare juga untuk saya dan partner saya nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah boleh wabarakatuh. live ya teman-teman. Oh ya, nanti Wabarakatuh. link absensinya boleh diisi ya. Kalau misalnya memang ke skip, nanti boleh di chat personal aja terkait untuk link absensinya. Makasih ya teman-teman. Sama-sama, Kak. Makasih Sama-sama, juga. Feby.